secara khusus, jumpa lagi dengan saya Iswan, Panggilan Nusa Tenggara Timur. Kali ini saya akan menyajikan berita terhangat seputar pembangunan proyek strategis nasional Waduk Bayi Lampung. Senin 25 April 2022, Kapolres Nagekeo AKBP Yuda Pranata menggelar dialog interaktif bersama PD MAM dan warga sekitar Hutan Bayi. Hal ini dilakukan guna memperkuat Kamtibmas di tengah pembangunan Waduk Bayi Lampung. Berikut cuplikannya. Salam kami dari Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara atau PPMAN telah mendapatkan kuasa dari masyarakat adat Rendu atau Forum Perjuangan Penolakan Waduk Lampung FPPWL untuk bertindak mewakili dan atas nama mereka dalam urusan advokasi Waduk Lampung. Pada tanggal 4 April 2002 terjadi penangkapan terhadap 23 orang warga Rendu, pengurus dan anggota PPWL birokrat dan 1 orang yang ditangkap di kantor Polres Nagekeo. Berkaitan dengan kasus tersebut, kami mohon perbantuan Bapak Kapolres dan jajaran apakah berkoordinasi penanganan kasus ini selanjutnya pada hari ini. Demikian ditandatangani atas nama Ketua PPMAN Maximilianus Herson Loy. Bang Herson yang mana ya? Oke, atas nama ya. Ketuanya apanya? Oke, makasih. Tadi Bang John sudah menaikkan legal standing. Tapi sebelum saya jelaskan, sudah siap beracara ya? Oke, sip, makasih. Nanti segera surat kuasa khususnya dipersiapkan, dileges di pengadilan, kita akan siap beracara. Untuk legal standing, laporan polisi model A 05 bulan 4 2002. Nanti SPKT Rabu C. Ini yang pertama 05 dengan tersangka terlapor Bernardinus Garsu dan Willy Brodus BO. Yang kedua LP model A nomor 4 yaitu menghalangi melakukan tugas membawa senjata tajam dengan terlapor saudara Matius Bui. Ya, nanti kita nggak bisa bicara ini, nanti secara substansi langsung ya kita bisa ngomong di sini ya. Nanti langsung. Oke, terima kasih. Jadi kita akan mencoba membuka opini dialog. Yang pertama adalah tentang penegakan hukum yang sudah kami lakukan pada tanggal 4. Yang kedua kita bicara tentang Kamtibmas. Yang ketiga kita bicara BSN, Program Strategi Nasional Waduk Bayi Lampung. Karena semua pasti muaranya dari Bayi Lampung. Saya datang di sini juga adanya BSN tersebut. Kita pada satu persatu untuk penegakan hukum. Mohon maaf sebelumnya, kami aparat sudah bertindak humanis dalam bertugas dan tegas dalam bertindak. Sebelum dilakukan penangkapan, kita sudah lakukan himbauan. Mungkin ada kemarin yang ikut di SD Malakoma, orang Rendu, Forum Penolakan ada di sini. Nah, pasti Om Jodbala ada videonya, pasti, karena pasti dikirim. Saya sudah mengingatkan, waktu itu ada ritual adat Kawa memberi makan pada leluhur, dihadang. Tetap saya bilang, ritual adat tidak boleh dihadang. Kalau dihadang, maka dari suku tersebut akan hilang atau turun. Karena ritual adat bukan agama sesat atau ajaran sesat, wajib saya lindungi. Waktu itu saudara Kusngami yang saya tangkap di sini menantang saya, bilang kalau nanti Rendu bikin ritual adat, Pak Kapolres siap mengamankan. Siap, silakan adakan ritual, saya amankan. Loh, kenapa kok ternyata waktunya Rendu sendiri bikin ritual malah dihadang, diancam? Sedangkan yang melakukan pengawalan ada juga polisi yang berpakaian dinas mengingatkan sebanyak 3 kali sesuai dengan KUHP. Atas nama undang-undang kami persilakan untuk minggir, kami sedang menjalankan tugas. Tapi tetap hanya kita lakukan penangkapan. Jujur, anggota Polres Nagekeo waktu itu tidak ada bawa satu senjata pun. Hanya personel Brimob dari luar Polres Nagekeo. Tidak ada bawa senjata, silakan cek gudang, silakan cek wasrik sampai ruasda sampai wasum, silakan cek. Saya siap. Mau bikin pengaduan saya mampus, saya siap. Karena personel kami
sudah jelas, kami sudah lakukan pengingatan, sudah lakukan proses kita untuk memanis. Saudara datang ke rumah adat. Kalau saya boleh bertanya, kalau aliansi masyarakat adat MAN ini mengakomodir seluruh masyarakat adat ya? Oh. Yang menjadi anggota AMAN saja. Yang anggota saja. Ya, menjadi anggota saja. Jadi yang tidak menjadi anggota atas permintaan kita boleh respon. Oh, gitu. Tapi kalau anggota kami memiliki kewajiban. Oh, masih Mbai kan? Asli sini, asli Mbai. Saya tidak tinggal di Mbai. Oh, tidak. Jadi seyogyanya kalau kita sudah bicara adat, kita harus tahu adat istiadat setempat, kita harus namanya tokoh sediro, sopan santun, tata krama dalam berkunjung, minimal kita tahu rumah adatnya. Yang kedua kita harus tahu ritualnya. Yang ketiga kita harus tahu hak dan kewajiban adat tersebut. Kami tidak pernah melarang ritual adat wajib, malah kok ada yang pihak menghalangi ritual adat, itu yang kita tindak. Dan kami sudah humanis. Hari itu saya bisa lakukan penahanan, bisa. Pasalnya jelas, 9 tahun 15 tahun sudah darurat kan. Tetapi kami berikan kesempatan mereka untuk pulang, silakan musyawarah baik-baik. Saya tidak pernah intimidasi, karena malam periksa saya nggak ada, mereka saksi, aku ada di sini nggak malam. Setelah penangkapan saya di rumah, pagi-pagi Pak Desbui di Kasus Samilio minta tolong ketemu saya. Oh, silakan lanjut aja. Konferensi pers di sini saya tidak ada. Beliau di sini saya tidak ada di sampingnya. Untuk unsur intimidasi ada di mana? Tidak ada. Malah saya memberikan kesempatan musyawarah. Alhamdulillah wa syukurillah, keluarga Rendu Butowe 100% mendukung dan membangkang bendera. Itu harapan kami, dan hak-haknya akan kita berikan. Kemarin sudah ada berita acara sebanyak 8 butir disampaikan pada Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPR. Memang saya tidak dapat, tapi saya dapat masukan dari Ketua DPR, kita akomodir. Tapi khusus poin 3 dan 7 itu persimpangan, khususnya poin 7 dengan menyampaikan bahwa kasusnya harus dihentikan. Nggak bisa, ini LBA, kita yang membuat LP tidak bisa intervensi. Sampai MK pun memang kami siap, tenang saja, acara kita siapkan nanti. Jadi pada intinya dalam hal penegakan hukum, kalau secara substansi nanti silakan Om John dan Ketua koordinasi dengan Pak Kasat Serse ya, langsung sampaikan surat kuasa khususnya Pak ya. Dan segera Pak Kasat Serse akan pemeriksaan tambahan ya, setelah pemeriksaan tambahan diberita. Kalau berita udah dari atas, langsung gelarkan kirim SPP sama penahanan. Terima kasih. Itu khusus penegakan hukum. Oke, itu penyampaian opini saya. Yang kedua tentang Kamtibmas. Kamtibmas di sini kita sudah berupaya. Memang gelombang penolakan mulai zaman dulu. Kalau saya masuk dari dulu, itu ibu-ibu yang telanjang saya proses. Yang telanjang kenakan pasal porno aksi, yang memviralkan saya kenakan undang-undang pornografi. Karena saya waktu di Mabel pernah di cyber, gampang masalah itu. Nanti sebentar lagi ada yang minta maaf, tenang aja. Ada videonya nanti viral. Kami juga tahu kok, yang admin di sini tahu semua. Ntar lagi ada yang bagus, ada berita bagus. Masalah Kamtibmas saya sudah berjanji tidak akan melakukan penegakan hukum jika itu terkait sengketa. Waduh, saya tidak pernah. Tetapi jika itu menyangkut keselamatan jiwa raga, harta benda, dan hak asasi manusia, saya harus tampil. Karena sesuai dengan catur prasetya. Loh, saya melakukan penangkapan karena saya menjaga jiwa raga orang yang diancam dalam mobil itu yang ritual. Hak asasi manusia juga loh, ritual hak asasi manusia bukan, saya tanya. Melaksanakan ritual adat hak asasi bukan? Nah, itu saya amankan. Ya sesuai dalam catur prasetya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Itu tentang Kamtibmas. Dan saya sudah datang di seluruh rumah adat, saya sudah memohon tolong bantu kami. Tidak ada ini, dan saya tidak ada kepentingan lain. Memang saya ada kepentingan ya, khusus di atas Kamtibmas. Kepentingan lain nggak ada. Kepentingan untuk pribadi saya nggak ada. Mau saya jalan sana sini juga sedikit ikhlasan juga ketulusan saya. Keuntungan dari kepentingan saya adalah rekan-rekan semua masyarakat akhir jika itu terasa akan tercipta Kamtibmas yang kondusif di situ.
maka kami harus hadir, harus turun langsung. Ya, itu wacana tentang opini saya yang Kaptimas. Kita sudah berupaya, sudah turun, sudah menggalang, menemui seluruh tokoh adat. Kalau menolak, saya akan dasarnya apa, silakan ini. Ini masa Kaptimas juga kita harus luruskan. Masalah forum penolakan. Forum penolakan sudah ada kajian. Ini yang tidak pernah keluar di publik. Ini yang tidak pernah keluar. Nanti ada dari penyedia jasa akan jelaskan, dari BWS nanti akan jelaskan. Tuntutan forum penolakan untuk waduk dibangun di Malawaka dan Lobebu. Tetapi bisa kajian teknis dari BWS dan PUPR pusat. Kalau dibangun di Malawaka, usia manfaat bendungan hanya 5 tahun. Di Lobebu hanya 2 tahun. Sedangkan tempat paling tinggi adalah Lobuse. Debitannya tinggi. Dia bisa berusia manfaat sampai 50 tahun. Makanya pemerintah tentukan di situ. Nomenklatur kontrak semua sudah. 14 orang yang forum penolakan sudah berada di Jakarta sudah mendengar penjelasan. Tetapi 14 orang itu tidak menyampaikan ke keluarganya. Sehingga semua tidak tahu. Sebetulnya wacana Malawaka dan Lobebu itu tidak bisa. Tapi dengan berbagai cara ini tetap menang. Akhirnya saya tahu faktanya, saya tahu ininya, saya galang. Saya minta tolong dulu, saya minta waktu untuk ngobrol, ketemu lagi SD Malakoma. Sebelum besoknya dia menghalang ritual adat kawal, pemberian makan kepada leluhur. Saya sudah sampaikan, tolong yang kemarin berangkat, sampaikanlah ke keluarga. Jangan bikin berita hoax, berita palsu. Ini jadi pembohongan dulu, inilah masalahnya. Tetapi setelah dilakukan penindakan, kita kasih tahu baik-baik. Baru jadi saya salah Pak, kami bisa mendukung. Oke. Makanya kami tidak lakukan penangkapan dan penahanan, hanya menangkap 1 kali 24 jam. Hari itu kami lanjutkan penahanan bisa. Tapi kasihan, mereka punya keluarga. Kita kembalikan tuh musyawarah. Ya alhamdulillah musyawarah mereka bisa bergabung kembali di keluarga besar Redu Isa Gajah. Sudah rekonsiliasi. Itu yang kami harapkan. Begitu. Jadi mohon dari Pak Bima nanti secara substansi langsung pada Pak Kasasese, kami siap. Administrasi tolong dilengkapi. Untuk Kaptimas saya jamin, selama saya masih di sini saya jamin Kaptimas sesuai statement saya kemarin. Untuk saya orang luar, tapi saya domisili di sini. Saya pasti tahu apa yang terjadi di sini. Daripada orang yang tidak pernah ke sini tapi ngomong tentang sini tidak tahu. Yang jelas kami hadir memang satu orang Nagegeo, tapi hati saya sudah di sini, rugi saya di sini, keluarga saya juga di sini, habis saya di sini. Saya siap melakukan. Jadi pada intinya saya sudah berstatement. Saya siap memberikan jiwa raga saya di Nagegeo, membina Kaptimas. Siapapun catat lagi, silakan jadikan TikTok, senang saya. Siapapun yang mengganggu stabilitas keamanan Nagegeo berhadapan dengan saya. Kita sudah ini tenang saja. Kita tidak akan lakukan pakai senjata. Saya sendiri tidak pakai senjata. Senjata saya cuma 2. Silaturahmi dan sedekah. Benteng saya cuma 1, doa. Itu saja. Karena kita pasti tahu umur jodoh itu ada yang ngatur. Ya, Tuhan sudah ngatur. Itu topik pertama penegakan hukum sudah saya lempar. Nanti tinggal Pak John Bala dan tim menyampaikan. Kalau memang mau masuk substansi silakan, kalau enggak silakan. Yang kedua tentang Kaptimas silakan disaja. Kaptimas saya khusus PSN, bapak-bapak abang-abang yang depan silakan ngomong nanti waktu diskusi. Khusus PSN karena PSN bukan punya saya. Program strategi nasional Nawacita Jombang untuk bapak-bapak yang di depan saya. Jadi cukup sekian tanggapan opini saya. Tadi dibicarakan tentang upaya paksa, saya jawab di penegakan hukum. Saya buka lagi 2 tentang Kaptimas dan PSN. Kita bahas. Jadi Om sama Mas dari mana Mas? Aslinya mana Mas? Sulawesi. Kakak apa namanya? Biasa aja. Oke. Oh Daeng. Nama abang siapa? Saya Alam. Oh, Saya Samsul Alam. Samsul Alam. Ya. Samsul Alam salam kenal dari kami dari Jawa. Ya. Kami di sini ada amanah dan perintah
dari Tuhan melalui Kapolri. Karena nggak ada perintah Tuhan, nggak mungkin saya kesini. Tuhan memerintahkan saya kesini melalui Kapolri. Oke, itu tadi saya sudah lihat tentang penangkapan terhadap 23, termasuk satu orang yang atas nama Kusnani yang diangkat itu saya panggil sini, saya periksa. Terus nanti substansi kalau memang tidak mau dibahas di sini silakan nanti langsung dengan kasat serse. Yang jelas kami dalam penangkapan sesuai undang-undang, sesuai prosedur, dan kami sudah melakukan SOP Protap 01 tentang tindakan tegas dan terukur. Jika ada anggota masyarakat yang melihat anggota Polres GKIO pegang senjata, silakan proses saya. Kalau ada pegang senjata api pakai Petna GKIO, silakan proses saya. Karena tidak ada satupun anggota yang pegang senjata. Kalau Brimob ada, tapi itu sesuai SOP dengan dan cat Brimob. Tapi tidak ada letusan senjata, tidak ada poporan senjata, hanya senjata disandang. Proses membawa tersangka juga digandeng, ada fotonya, digandeng kanan kiri, bukan diseret, diinjak, digendong, tidak ada. Silakan dilihat sendiri. Jika ada terjadi dampak kekerasan, itu reaksi dari kami karena ada aksi dari saudara-saudara kita yang melakukan penghadangan. Kalau ada unsur kekerasan sampai memegang, melumpuhkan, itu wajar. Selama tidak ada niat untuk melukai, bahkan sampai membuat cacat. Sampai sini pun kita tidurkan di sini, ada matras kita kasih makan ke sini. Ada yang bilang dijemur, betul dijemur sama saya, sama ini. Karena kita pisah, kita apelkan. Ruangan aula dipakai untuk penerimaan bintara. Sesuai SOP tidak boleh berkumpul banyak-banyak karena dia calon daftar. Kalau berkumpul kena COVID, kasihan adik-adik kita menjadi polisi itu, nggak bisa daftar dia. Makanya saya apelkan, saya juga panas. Tanya Kusnani, tanya yang lain, saya panas-panasan juga. Pulang dari atas puasa hari kedua, tanggal 4 puasa, tanggal 3, tanggal 4 hari kedua saya pasti puasa. Alhamdulillah saya belum batal waktu itu. Ya, silakan dikumpulkan, disampaikan nanti ke kami. Kalau memang mau dibahas substansi masalah sini, silakan. Kalau memang tinggal dengan kasat serse, kita sama-sama tahu dalam undang-undang seorang advokat juga sebagai law enforcement, penegak hukum, sama bertugas memberikan pendampingan, penasihatan. Oke, terima kasih. Itu jawaban opini saya terhadap penegakan. Saya tambah lagi Kaptibmas dan terakhir PSM. Nanti PSM silakan yang mau menyampaikan, monggo. Oke, ini kasat saya juga ingin menyampaikan. Silakan Pak Kasat. Baik, terima kasih yang saya hormati Pak Kapolres, Kasat Intel, dan orang tua kami, seluruh masyarakat yang hadir pada hari ini, rekan kami dari PPMan. Satu hal saja yang ingin saya sampaikan ke rekan-rekan saya dari advokasi atau pengacara. Yang saya baca suratnya saudara semua itu adalah PPMan, Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara, itu kepanjangannya. Untuk itu, yang terkait dengan surat ini, fokus kepada yang bersurat adalah, itu saya clearkan bukan organisasi, perhimpunan. Jadi kalau kata organisasi nanti jelaskan dulu kepada masyarakat juga apa itu organisasi, apa itu perhimpunan. Perhimpunan itu harus dijelaskan lagi, kelompok dan lain-lain nanti dijelaskan dulu. Man tadi, aman ada, itu aliansi masyarakat adat Nusantara. Salah satu disampaikan sama saudara John terkait aman itu adalah salah satu suku Rendu termasuk anggota aman. Nanti tolong disampaikan ke saya satu surat dari suku itu untuk ke aman. Aliansinya kaitan dengan sayapnya adalah PPMan, Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat. Itu surat terbit. Satu lagi legal standingnya tentang suku itu sudah memberikan kepada pembela ini. Kata pembela ya kita harus cek lagi asosiasi itu, nanti saya bicarakan secara tersendiri kepada saudara. Tapi perlu dijelaskan oleh rekan-rekan Pak John dan kawan-kawan dan tim khusus ketua PPMan, jelaskan aman itu terbentuknya kapan. Tapi kalau sudah disinggung sama Pak John Bala tadi, PPMan 17 Maret 99 itu adalah perhimpunan tadi, khusus untuk perhimpunannya. Tapi kalau aman sendiri belum jelaskan.
asosiasinya terhimpun kapan. Kemudian kalau di dalamnya situ ada advokasi dan pengacara yang terhimpun di dalam PPMAN, itu tadi jelaskan juga kepada kita dan kepada masyarakat nanti, dia asosiasinya di bawah Peradiat KI atau lain. Tadi legal standing kaitan dengan gugatan apa, apakah gugatan dengan legal standingnya PPMAN, dijelaskan dulu. Itu yang perlu diketahui sehingga dijelaskan ke sini. Aman ini apa, PPMAN ini apa, karena yang bersurat di kami itu PPMAN, bukan advokasi yang meminta untuk didampingi atau memberikan advokasi kepada orang yang bermasalah hukum atau yang sedang berhadapan dengan hukum di kepolisian. Itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Kasat atas responnya ya. Terkait dengan PPMAN, sebagaimana saran Pak Kasat, sudah kami jelaskan kepada pemberi kuasa, karena itu kewajiban, yaitu tahapan awal ya. Terkait dengan prosedur beracara di PPMAN itu semuanya adalah advokat ya, yang diakui berdasarkan undang-undang dan memiliki berita acara sumpah, karena itu persyaratan menjadi anggota PPMAN ya. Itu saya perlu jelaskan. Tapi terkait dengan hubungan pemberi kuasa dan penerima kuasa ya, sebagaimana saran dari Pak Kasat, itu sudah kami lakukan secara prosedural ya, karena itu menjadi kewajiban kami PPMAN untuk menjelaskan, bukan cuma PPMAN Pak, sebagai advokat harus menjelaskan, termasuk konsekuensi yang akan muncul dari pemberian kuasa itu Pak Kapolres. Semua sudah kita jelaskan. Kami juga bukan advokat yang baru sebulan 2 bulan Pak ya. Di PPMAN itu advokat dari senior sampai yang kami juga punya 140 paralegal. Salah satunya Bu Simon adalah paralegal di daratan Polres yang sudah kami training. Kami juga diakuisisi ya terkait dengan modul pelatihan paralegal kami. Ya. Soal legal standing, sebagai saya yang memiliki legal standing itu adalah organisasi induk. Organisasi induk dalam ADRT menjelaskan diberikan kewenangan untuk membentuk organisasi saya. PPMAN salah satunya. Kalau bicara badan hukum PPMAN adalah perkumpulan. Namanya perhimpunan. Gitu loh. Kalau badan hukum. Tapi sekali lagi saya kira ini interaktif, saya harus merespon karena ada pertanyaan substansi dari Pak Kasat terkait dengan pemberi kuasa dan penerima kuasa. Saya kira bukan di forum ini. Tapi itu sudah kami lakukan karena itu adalah sebuah kewajiban seorang advokat. Tapi terima kasih sudah mengingatkan Pak Kasat. Terima kasih. Terima kasih Pak Kapolres. Dan saya kira Pak Kapolres, rekan-rekan sekalian, substansi dari permohonan surat audiensi kita saya kira sudah cukup gitu ya. Kami juga mengapresiasi pertemuan yang digelar oleh Pak Kapolres, saya kira ya. Tapi maksud dan tujuan kami untuk mengajukan permohonan audiensi ya, dialog saya kira sudah cukup, karena tidak mungkin juga kami menjelaskan terkait dengan substansi ya dari kuasa yang kami terima, dan perlu kami sampaikan nanti sebagaimana saran Pak Kapolres. Nanti kami sebagai penerima kuasa akan berkoordinasi dengan Pak Kasat. Ya, saya kira begitu. Sekali lagi hormat, terima kasih Pak Kapolres atas kesempatan dan waktunya. Selebihnya kami mendengarkan saran dan arahan-arahan dari Pak Kapolres. Enggak, sudah cukup. Coba deh, Om John, jabarkan tulisan yang panjang-panjang kemarin itu kan enak, bagus tuh. Ngomong Om John di sini kan kapan lagi bisa gitu. Kami mengharap apa presentasi Om John yang begitu membangun, yang begitu interaktif dan konstruktif, yang solusi kreatif, itu yang ingin masyarakat dengarkan. Silakan Om John. Bukan tepat. Media itu media sosial yang bisa direspon langsung. Ini Jadi Om saya John. tidak bisa membawa. Kalau di media yang khusus Om John tulis, semua nggak bisa komentar karena dipasang pin. Tidak semuanya bisa membalas. Saya tidak pernah pasang saya terbuka. Bukan, iya bukan. Memang adminnya. Ya itu admin, itu urusan admin bukan urusan. Jadi kita coba menyampaikan ke Om John, berkenan untuk menyampaikan. Pak Kapolres, tanpa ini saya kira ya, mohon maaf Pak Kapolres. Enggak gini ya, sebentar. Kita berawal dari PSN. Ya, ada forum penolakan. Kalau nggak ada PSN, nggak akan ada forum penolakan. Kita sudah Kaptipmas, sudah humanis, tetapi melakukan tindakan akhirnya sampai sini. Akhirnya ada penegakan hukum. Makanya
Kalau kita dalam menulis itu kayak air, dibaca dari depan bisa, dari belakang bisa. Makanya kenapa saya coba dari pertama dari penegakan hukum, Kamtibmas terus ke PSN. Kalau kita balikan lagi dari PSN, Kamtibmas dan penegakan hukum sama, nyambung. Jadi waktu kita melakukan penulisan, pembahasan baik itu EVAS, IVAS dan maupun pokok-pokok permasalahan, dijadikan 3 pokok persoalan, kita bisa membahas di situ. Dan dalam pembahasan kita bisa mendapatkan kesimpulan. Dan kesimpulan akan merekomendasikan pada suatu saran atau rekomendasi buat kami. Nah ini yang sangat kami harapkan gitu. Karena banyak tulisan dari Om John yang, mohon maaf, saya tidak baca itu, tapi anggota tim saya juga baca. Ya itu tadi terkait kami bukan orang luar, bukan ini, itu kan termasuk mengkritisi kinerja kita. Kita ini mencoba membangun komunikasi. Nah inilah kesempatan. Kalau cuma menulis semua bisa nulis, tapi mempresentasikan itu yang penting. Mahasiswa bisa nulis, tapi kalau nggak bisa mempresentasikan nggak lulus dia jadi sarjana. Intinya di presentasi. Nah mungkin dengan kebesaran hati Om John bisa mempresentasikan, silakan. Kita masuk ke tahap Kamtibmas dan PSN. Silakan. Karena tulisannya sudah termaktub dalam Kamtibmas dan PSN tersebut. Kalau penegakan kita putus ya di sini, kita nggak proses ini langsung yang Pak Kasat Serse ya nantinya. Nah tinggal Om John sekarang jelaskan visi misi aman terhadap PSN ini apa, sampaikan. Kita nggak jawab, kita kunci ya, kita nggak bahas lagi penegakan hukum ya. Kita akan konsultasi ya, Mas Adi ya. Nah, kita sekarang bicara diskusi tentang Kamtibmas dan PSN. Ini bebas, silakan. Oke baik, terima kasih. Saya tentu tidak akan merespon permintaan Pak Kapolres karena di dalam agenda itu tidak secara eksplisit disebutkan saya harus mempresentasikan. Nah itu hak politik saya dalam berdemokrasi untuk beropini. Ketika ada pihak-pihak yang berkeberatan atas tulisan saya, bisa langsung berkomentar pada media itu karena secara teknologi tersedia untuk melakukan komen. Bahkan saya dimaki oleh banyak orang. Saya menghormati orang itu karena kami berbeda pendapat. Kemudian, tapi saya tidak bisa di dalam satu forum tiba-tiba ada satu kelompok orang atau satu institusi minta saya untuk menjelaskan soal isi apa yang saya sampaikan di dalam. Karena itu hak demokrasi, saya seolah-olah lebih untuk memberikan pernyataan publik seperti itu. Jadi bisa ditanggapi saja di situ, ataukah kemudian merasa bahwa problem persoalan ini sangat pelik, harus ditindak dalam bentuk yang lain, maka kita harus membuat satu agenda khusus untuk itu, tapi tidak dalam satu agenda lain kemudian diarahkan ke sana. Nah oleh karena itu saya mohon maaf Pak Kapolres, saya menghormati semua saran ini dan saya menghormati seluruh proses yang nantinya akan kita jalin, tapi saya mohon maaf untuk saya berkeberatan untuk menyampaikan hal ini ke publik saat ini. Terima kasih Pak Kapolres, begitu tanggapan saya. Terima kasih Om. Mungkin kita langsung saja. Mungkin ada masukan. Ini kita diskusi saja ya. Kita diskusi. Kita terlepas kita tidak ada penegak hukum, itu masih saudara kita juga. Opa Tisbui, Om Yunus, Bang Wini masih saudara kita. Nanti biar Bang Saiful dengan Pak Kasat saja yang mengkoordinasikan. Kita mungkin ada usul saran, silakan monggo. Mohon maaf Pak Kapolres, karena mungkin tadi kita sudah menjelaskan soal agenda kami sudah selesai, maka kami bisa membolehkan ya, jadi untuk mendengarkan kami mendengarkan ya, tapi kami tidak untuk menanggapi. Terima kasih, selamat siang semua. Mungkin saya bisa beraudiensi langsung dengan Bapak Ibu. Nah, yang saya hormati rekan-rekan dari Pralegal yang selama ini saya kenal Om John dari media. Hari ini luar biasa berjumpa di sini. Saya awalnya Pak Kapolres menceritakan saya paling getol menolak Bandung Pak Kapolres, dan saya sering tulis di media. Itu ada sering kirim ke Pak Kasat. Itu Ketua Gapura Gerakan Pemuda Dora menolak pembangunan waduk. Namun perjalanan waktu, hasil diskusi saya panjang
bukan saya diskusi di sini saja Pak Kapolres, saya langsung ke Menteri Hukum dan HAM, dan itu pun ada hasil diskusinya kami. Dia bilang begini, Mas Agus, proses pengerjaan waduk bukan hari ini Pemda Nagekeo datang menyodorkan proposal, tetapi melalui kajian yang panjang, dan itu pembahasan cukup alot, baik di tingkat kementerian maupun di DPR RI, dan disetujui oleh Pak Presiden. Dan hari ini kawan-kawan yang nolak itu sama menahan mobil dari belakang, Mas Agus. Justru yang dilakukan hari ini adalah bagaimana dengan nasib kawan-kawan di sana, kita merelokasi mereka kemana. Oke, persoalan ganti rugi itu hak mereka, tetapi bagaimana keutuhan suku adat mereka yang tetap pertahankan. Mereka disiapkan satu tempat, satu wilayah, ada gereja di situ, tempat ibadah di situ, ada rumah adat mereka di situ, sehingga mereka bisa bersatu kembali. Kalau hari ini pemerintah tutup mata dan biarkan mereka kena ganti rugi, mereka cerai-berai, saya yakin nama suku yang ada di Rindu saat ini akan tercerai-berai. Kenapa? Mereka tergilas oleh waktu. Nah, untuk itu Pak John saya salut karena namanya kemanusiaan. Saya juga aktif di GPIC Kursupan Agung ini, Pak John. Saya paham juga bagaimana kawan-kawan bersuara untuk masyarakat yang ditindas. Namun saya hari ini harus berkata jujur, Pak John dan kawan-kawan legal, bahwa saya melihat ini ada geopolitik yang sedang dibangun. Ada ketakutan-ketakutan sendiri bagi rekan saya dari ND, dari Ngada mau Mede. Kalau waduk ini jadi, Nagekeo akan menjadi sebuah provinsi. Kan ada ketakutan apa? Kalau sini saat ini Nagekeo ini kekurangan air loh. Tapi ketika ada waduk, Nagekeo akan menyimpan air. Nah, ini menjadi barometer juga. Nah, saya melihat justru yang getol itu kawan-kawan dari luar, lama. Jauh bicara tentang Dorat, saya orang Dorat, punya suku. Tapi saya mendelegasikan dia, jangan sampai satu orang, atas nama satu orang saja, tapi menjustifikasi kami orang Dorat, bukan. Nah, tolong diklarifikasi secara baik Pak John. Siapa yang dari Dorat, suku mana, harus dijelaskan. Jangan sampai membawa nama Dorat, tapi kami Dorat yang tidak tahu. Kedua, Pak John, ini hari ini proyek waduk sudah final dan sudah ada pekerjaan. Silakan Bapak punya hak untuk melakukan pendampingan, tapi jangan pernah mengganggu di sana. Karena kami punya orang tua sudah terima uang hari ini. Jangan sampai kami orang tua supaya lagi penjara. Kenapa? Karena gara-gara itu saya dengan hati minta Pak John, dengan Ketua Aman, cobalah kita diskusi. Kalau bisa kami undang ke Dorat, kita sana juga masyarakat ada juga. Itu diskusi dari hati. Justru yang saya sarankan Aman itu, bagaimana yang sebenarnya mendampingi masyarakat itu berkaitan hak-hak mereka, itu lebih penting, jauh lebih penting ketimbang harus ditolak. Nah, jujur Pak John, saya selalu di luar Pak John, tetapi ketika saya menonton di televisi bahwa saudara-saudara saya harus buka baju, itu bukan orang kami sebenarnya. Kenapa mereka didoktrin? Nah, didoktrin untuk harus buka baju. Kenapa? Segala cara upaya sudah gagal, maka solusi yang terakhir adalah membuka baju panjang mereka. Ini kan sudah jauh dari orang-orang yang orang Nagekeo Pak John. Nah, ini harus berjuang Pak kami bersama. Nah, saya menghargai haknya para legal. Justru yang hari ini adalah membela masyarakat haknya Bapak, tetapi jangan sampai Bapak memberi edukasi lagi untuk menolak. Karena sudah terjadi Pak John. Mari kita sama-sama mendukung program ini. Nah, untuk itu Pak Kapolres, saya bawa di kawan-kawan pemuda Dora dan ada juga teman dari Kawa, kami siap mendukung. Siapapun yang akan depan kami akan hadap. Kami akan siap untuk membangun waduk. Kenapa? Jujur Pak Kapolres, jika waduk menjadi, kami orang Dora yang hari ini kesampaian. Jika waduk menjadi, ada terjadi perubahan besar sana. Untuk itu, Pak John dan kawan-kawan, terima kasih telah hadir di Nagekeo ini memberi advokasi tentang legal. Untuk itu, saya serahkan kembali Pak Kapolres. Baik, terima kasih Pak Kapolres yang saya hormati, Pak John dan teman-teman. Sangkap desa Labelebo 2003 saya ini Waduk Bayi waktu itu. Saya mitra lembaga sosial masyarakat MTN ada. Garda terdepan di saat itu untuk menolak nama baik kajian sekian 20 tahun, maka terjadi mulai 2016 begitu masyarakat mengerti untuk mendukung soal izin survei 3 desa dari 2016. Tentunya minta maaf kalau Pak John sedang muat di Facebook
saya tidak nanggap, karena selama ini saya pakai hak dosen. Kalau kita nanggap pusing. Terima kasih kalau hari ini tim pembela aman hadir dan sebetulnya ada masyarakat yang menolak. Saya mungkin Pak Kapolres, sehingga dalam antara masyarakat itu kami harus baku tahu. Yang mereka persoalkan tanah di mana, lokasi di mana sehingga jelas. Itu saja. Yang kedua, saya minta maaf sebagai desa, saya sudah cabut bendera. Karena secara kebenaran saya tidak tahu Bapak atau dari aman sudah patok naikkan bendera aman di wilayah saya. Itu minta maaf. Soal permintaan masyarakat yang dukung itu sudah terpoint dalam penyampaian aspirasi kemarin. Aman keluar dan negara. Sehingga jangan pecah belah masyarakat. Itu sudah jelas. Keluar dan negara. Sehingga apapun salah tanggap, kami ini kawin-mawin di dalam soal batu. Sudah dukung, kekurangan di mana itu kawin-mawin, mari kami diskusi. Sehingga jelas, sehingga sebagai masyarakat kami harus bertemu untuk, dan waktu itu yang mungkin adalah laporan saya hadir di lokasi, karena memang mungkin jelas Pak Kapolres bahwa sebetulnya yang tolak itu sampai titik ini pun dia tetap menghalangi, sehingga mungkin diambil untuk sebetulnya untuk pertemuan, sehingga hari ini sebetulnya hadirkan masyarakat yang tolak dengan kami yang dukung, dan arti kami mempelajari bagaimana keuntungan pembangunan batu di wilayah 3 desa ini lebih umum untuk Nagekeo seperti tadi sebutnya AGK. Kalau batu jadi Nagekeo sebetulnya yang saya dekat itu 3 desa cara umum Nagekeo. Sehingga apapun saya takut masyarakat baik karena 3 desa tolak, masyarakat baik ini menjadi musuh dari kami yang 3 desa, rugi kan masyarakat. Yang berikut, saya ini hanya dengar gereja dengan leluhur. Karena sebagai baptisan yang kabisa sadar di Bapak Uskup. Bapak Uskup kepala gereja sudah dukung untuk umatnya dan pastor Proki saya. Lo kita yang lain harus dia dukung, nggak ada seperti apa. Karena gereja lebih tinggi buat umat atau masyarakat Nagekeo karena dari sisi gereja dan Katolik. Setelah kalau uskup dukung, wajib umatnya dukung. Terima kasih, saya kembali. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama-tama kita patut mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga di hari ini kita boleh dipertemukan dari keluarga besar Dampak dari Waduk, Bapak Kapolres dan rekan-rekan advokat dari pihak penolak. Saya Ferdinandus Dosa, pemuda dan pewaris suku adat Kawah. Jadi saya ini yang mungkin sering dilihat media juga, yang sering orator, yang sering aksi, tetapi dalam aksi saya pun pasti selalu ada solusinya. Jadi hari ini saya berpikir tidak ada hal lain lagi dari kami masyarakat adat yang punya wilayah. Lowose itu wilayah Kawah. Saya tegaskan di sini. Lowose karena wilayah Kawah. Jadi kami orang Kawah mendukung 100% pembangunan di Badung. Jadi saya harap jika kami yang punya wilayah sudah mendukung, kami yang punya tanah sudah mendukung, kami punya leluhur mewariskan tanah kepada kami anak cucu. Kami tidak membiarkan begitu terus. Dari masa ke masa, tanah kami bentuk yang dari batu dan rumput yang sama. Kami tidak mau. Jadi kami mau dengan saat ini pemerintah Jokowi meluncurkan dana dengan begitu besar, dengan triliunan, diambil oleh orang lain, daerah lain. Apakah daerah kami terus terbelakang? Ini yang tolak
Yang kami belum layani. Jadi kami tegaskan ke Tipmas, jika ada menghalang-halangi program strategi nasional pembangunan waduk di tanah wilayah Kawa di titik nol, tangkap dan proses secara hukum. Jadi di saat ini pun juga saya sampaikan, saya masyarakat adat Kawa, pada tanggal berapa saya lupa itu, kami melakukan ritual. Ini saya tanya teman-teman. Ya, nama saya John Bala, tapi kakak adik kenal saya karena teman baik sama abang saya. Nah, abang saya sekarang ada di Kalimantan dan ayah saya pernah menjadi anggota Polres di Mbaik. Jadi bapak saya itu polisi. Ya, bapak saya polisi bertugas di Mbaik dan saya terlibat di Mbaik itu sebenarnya sejak tahun 94. Kasus Raja Remi saya sudah terlibat. Kemudian kasus Bayi Dawe saya sempat terlibat pengorganisasian dan melakukan upaya-upaya rekonsiliasi. Kemudian juga kami pernah melakukan penelitian di Mbayi tentang masyarakat adat, dan kemudian penelitian ini ditulis dalam satu buku dengan judul bahasa Padang namanya Abitande, ditulis oleh Yando Zakaria. Dan waktu melakukan studi itu saya tinggal di rumahnya Pak Don Boscodo di Watu-Wati. Dan saya, jadi kalau banyak orang menganggap saya kapan tidak pernah terlibat di Mbayi dan lain sebagainya, saya menjelaskan di awal. Kemudian kami juga terlibat minta bantuan dari masyarakat Oraya dan Noganawe, terlibat dalam advokasi itu. Kemudian juga terlibat dalam advokasi gedung DPR Nagekeo, terlibat di situ. Dan kita pernah menyelenggarakan pertemuan masyarakat adat Nusa Tenggara Timur yang menjadi cikal bakal terbentuknya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di Hotel Stella Sasandi. Waktu itu almarhum Vincenzina Mosafoa masih hidup. Dan saya kenal baik, saya sempat sampai di Kampung Lama bersama mereka dalam pengorganisasian. Dan sejak tahun itu, 97, kemudian dalam pengorganisasian itu Jagat NTT menjadi salah satu inisiator terbentuknya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Dan wakil dari Mbayi, wakil dari Redo waktu itu adalah Vincenzina Mosafoa. Dan Aman berdiri pada tanggal 17 Maret 1999 di Hotel HI Jakarta. Ya, Vincent juga sebenarnya pernah menjadi delegasi Indonesia ke Jenewa untuk mewakili masyarakat adat untuk melakukan advokasi bersama jaringan Indigenous People Internasional di dunia untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Jadi jejak saya di Nagekeo itu yang saya sampaikan. Jadi mulai dari orang tua sampai dengan saya. Jadi saya kira ini cukup beralasan bahwa kemudian saya bisa terlibat di sini. Terima kasih Pak Kapolres. Kami senang sekali bahwa surat yang kami sampaikan itu direspon dan kami sungguh dihormati karena kami menduga bahwa kami akan diskusi di satu ruangan terbatas dengan Kapolres sendiri, tapi ternyata kami diapresiasi oleh sekian banyak orang yang hadir di tempat ini, dan kami bangga untuk itu. Dan terhadap Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang hadir pada tempat ini, kami harap menjadi bagian dari kesaksian terhadap peristiwa hari ini. Ya, jadi sudah diterima, terima kasih banyak. Kemudian nanti penjelasan PPMAN saya akan diserahkan kepada Ketua PPMAN. Jadi Aman didirikan oleh anggota-anggota di seluruh Indonesia, dan kita pun kemudian menggunakan nama Nusantara itu untuk menjelaskan bahwa Aman ini berada di seluruh, atau anggota Aman berada di seluruh pulau-pulau di Nusantara ini, menjelaskan itu. Dan sejak 13 Maret sampai dengan sekarang usianya sudah cukup panjang dalam perjalanan. Kemudian Aman membutuhkan beberapa respon penting, dan atas dasar itu Aman kemudian membentuk 3 organisasi saya.
Organisasi saya pertama adalah organisasi saya tentang perempuan aman, perempuan aliansi masyarakat adat Nusantara yang responnya khusus pada konsen isu-isu tentang perempuan masyarakat adat. Kemudian aman juga merespon dengan membentuk BEPAN, Barisan Pemuda Aman. Kemudian pada akhirnya aman merasa penting untuk merespon problem-problem yang dihadapi masyarakat adat dengan membentuk Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat. Dan Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat adalah kami inilah representasinya. Nanti lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Ketua Alam. Setelah beliau menjelaskan tentang bagaimana, nanti kemudian saya akan menyampaikan apa maksud dan tujuan surat kami kepada Kapolres. Saya kira begitu Pak. Mohon izin Pak Kapolres agak panjang ini. Oke. Baik. Ya, terima kasih Om John. Salam Nusantara. Kegiatan aman dalam advokasi dan provokasi dan sini beda-beda tipis. Saya kasih contoh, demo kemarin ibu-ibu itu buka pakaian, itu sudah melanggar etika budaya yang ada di Nagekeo. Tapi mereka sampai seperti itu kenapa? Kalau peran aman bilang melindungi hak-hak masyarakat adat, tapi yang terjadi adalah terbalik. Dan Pak ini saya tanda kemarin waktu kami bilang kayak wartawan pengusung toh, yang di Malapoma kegiatan kemarin itu. Kan saya bilang begini, kalau kegiatan itu legal, kami yang datang tidak perlu ditanya karena kami punya wartawan untuk di sini Nagekeo. Kami di mana saya sudah hak kami karena kami dikasih ini undang-undangnya jelas. Maka saya bingung kehadiran aman bilang dialog interaktif. Tadi bilang tanya kami tidak jalan. Datang sini terapa kami sini orang bodoh. Untuk sementara itu terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. News